그대저와 함께 달려 Ready for action, let's go trouble 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi metodologi penelitian mengenai penelitian kualitatif. Berikut pembahasan materinya. Masalah dalam penelitian kualitatif. Pertanyaan peneliti disebut juga sebagai masalah penelitian. Setiap penelitian, baik kuantitatif maupun kualitatif, selalu berangkat dari masalah. Dalam penelitian kualitatif, masalah dibawa oleh peneliti masih remang-remang. Oleh karena itu, masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara atau tentatif, dan akan berkembang bahkan berganti setelah peneliti berada di lapangan. Fokus dalam penelitian kualitatif. Menurut Sugiono, batasan dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah, namun sifatnya masih umum. Ketika menentukan fokus penelitian kualitatif, kriteria yang harus diperhatikan adalah yang pertama, fenomena sosial yang diteliti hanya bisa dijelaskan dan tidak dapat diukur. Yang kedua, fenomena sosialnya haruslah aktual dan dapat diamati oleh peneliti ketika berada di lapangan. Dan yang ketiga, tidak memerlukan pembuktian yang saling bergelantungan. Dengan adanya kriteria fokus penelitian, maka membantu peneliti untuk menyusun dasar pertanyaan penelitian agar bisa mengarahkan pada terlaksananya kegiatan penelitian tersebut. Judul dalam penelitian kualitatif. Judul penelitian adalah refleksi dari keseluruhan rancangan penelitian yang akan dilakukan, sehingga hanya dengan membaca judul penelitian saja, seseorang akan mendapatkan gambaran mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Dengan demikian, judul penelitian kualitatif haruslah jelas, menarik, dan relevan sesuai bidang keilmuan yang diteliti. Berikut merupakan salah satu contoh judul penelitian kualitatif, seperti model pengembangan sumber daya manusia bangsa dalam upaya mencapai keunggulan kompetitif. Teori dalam penelitian kualitatif. Teori yang dipakai dalam penelitian kualitatif berkarakter sementara dan terus berkembang setelah peneliti memasuki lapangan, sehingga teori dalam penelitian kualitatif sering disebut sebagai teori lensa atau teori perspektif. Pernyataan tersebut selaras dengan pendapat yang telah dikemukakan oleh Criswell tahun 2009. Teori penelitian kualitatif sering juga disebut sebagai teori membumi atau grounded theory. Grounded theory ialah teori yang diperoleh secara induktif dari penelitian tentang fenomena yang dijelaskannya. Tujuan metode grounded theory ialah membentuk teori yang bagus dan mengembangkan bidang yang dikaji. Sedangkan tujuan dari grounded theory adalah untuk membangun suatu teori yang cocok dengan bukti. Informan dalam penelitian kualitatif. Menurut Muleong tahun 2006 dalam buku Metode Penelitian Kualitatif, informan ialah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, informan kunci. Informan kunci merupakan informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Yang kedua, informan utama. Informan utama merupakan orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Dan yang ketiga, informan pendukung. Informan pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Instrumen dan teknik pengumpulan data. Pengertian instrumen penelitian menurut Suharsini Arifunto ialah alat dan fasilitas yang dipakai peneliti dalam proses pengumpulan data untuk memudahkan pekerjaan dan hasilnya menjadi lebih baik, cermat, lengkap, serta konsisten sehingga penelitian yang dilakukan lebih mudah diolah. Dalam penelitian kualitatif, alat atau instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data yang pertama peneliti. Tanpa peneliti, maka sebuah penelitian tidak akan berjalan karena tidak ada pihak yang menentukan topik, fokus utama, dan mengumpulkan data. Yang kedua, panduan wawancara, yakni sebuah tulisan yang berisi detail kegiatan wawancara yang akan dilakukan peneliti untuk mendapatkan data. Yang ketiga, angket atau kuesioner. Angket sendiri bisa dikatakan sebagai instrumen untuk mengumpulkan data penelitian yang paling jamak, sebab mudah, sederhana,
sederhana dan praktis. Yang keempat, alat tulis. Fungsinya adalah menjadi media bagi peneliti untuk mencatat hal atau data penting selama melakukan pengamatan atau observasi. Yang kelima, alat rekam. Sesuai dengan namanya, alat ini digunakan untuk merekam kejadian maupun hasil wawancara. Dan yang keenam, dokumen. Dalam penelitian kualitatif, terdapat proses pengumpulan data dengan cara studi literatur. Artinya, peneliti membaca sejumlah dokumen untuk mendapatkan data terkait objek penelitian. Teknik analisis data. Dalam penelitian kualitatif, terdapat beberapa teknik analisis data yang lazim digunakan oleh peneliti dalam menganalisis data kualitatifnya. Yang pertama, analisis konten. Analisis konten merupakan suatu metode penelitian yang mengubah suatu teks, subjek pada media tulis, foto, video, ataupun audio menjadi data kuantitatif, sehingga dapat dengan mudah digunakan untuk mengidentifikasi area pengembangan suatu produk. Dan yang kedua, analisis tematik. Analisis tematik merupakan proses mengolah data kualitatif untuk diketahui bentuk pola atau bentuk tematik yang ada pada data tersebut. Yang ketiga, analisis naratif. Jika suatu data memiliki unsur cerita di dalamnya, akan lebih baik jika peneliti menggunakan teknik analisis naratif. Analisis naratif ialah memberikan banyak insight karena memiliki data-data penting yang tidak hanya berkaitan dengan konteks, namun juga tepat waktu, tempat, spesifikasi produk, pengalaman penggunaan produk, dan mungkin terdapat saran yang juga bisa menjadi bahan pertimbangan. Yang keempat, analisis wacana. Metode teknik analisis wacana biasa digunakan untuk menganalisis interaksi seseorang. Dengan kata lain, teknik analisis wacana pada penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis wacana-wacana atau komunikasi antar orang dalam konteks tertentu. Validitas dan reliabilitas data. Yang pertama, validitas. Proses penelitian membutuhkan sebuah alat ukur yang tepat dan benar atau disebut dengan validitas. Validitas data pada penelitian kualitatif merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan peneliti. Data dikatakan valid apabila data yang dilaporkan sama dengan hasil data yang diperoleh oleh peneliti. Sedangkan reliabilitas adalah kehandalan ataupun ketepatan sebuah alat ukur atau instrumen dalam mengukur sebuah objek. Jika alat ukur dipergunakan 2 kali atau lebih untuk mengukur fenomena yang sama dan memperoleh hasil yang konsisten, maka alat yang dipakai dikatakan reliable. Secara sederhananya, reliabilitas merupakan konsistensi sebuah alat ukur dalam mengukur fenomena yang sama. Sekian pemaparan video pembelajaran mengenai penelitian kualitatif dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.